Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, balam ditangkap berkaki tiga, dari bunyi sambutan salam, sepertinya ini orang belum merdeka. Apakah kita sudah merdeka? 17 Agustus tahun 45, itulah hari. Udah merdeka kan? Anak sekolah diusir dari ruangan kelas, nggak bisa masuk ujian karena bapaknya nunggak bayar uang SPP 3 bulan. Betul? Tapi korupsi nikel 300 triliun. Ini yang saya omongin ini fitnah atau fakta? Sudah merdekakah kita? Kita sudah merdeka dari Belanda. Tapi Belanda memang sudah pulang ke Amsterdam. Jepang memang sudah pulang ke Tokyo. PKI memang gagal revolusi 1966. Tapi londo ireng, rambutnya tidak pirang, hidungnya tidak mancung, matanya tidak biru, kulitnya sama seperti kita, tapi dia lebih jahat daripada Belanda. Betul? Terus kita mau ngapain? Ada yang ngejek-ngejek saya diam. Tapi kalau aset negeri ini diambil, anak-anak mudanya dikhianati, maka saya akan lawan. Merdeka. Kalau merdeka itu tangannya gini. Artinya apa? 5 bulan lagi aku akan minang kamu sayang. Jadi kalau cerita politik itu tidak akan selesai. Betul? Tumbang orde lama, muncul orde baru. 1998 tumbang orde baru, muncul reformasi. Maka yang paling penting dari segalanya adalah menguatkan diri kita. Ini eksteren semua ini. Ini yang saya omongin tadi itu eksteren di luar kita. Yang paling penting dari segalanya adalah membenarkan, membetulkan, meluruskan ihdinas siratal mustaqim. Mana raja-raja, presiden-presiden, koruptor-koruptor, semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, apalagi BPJS lebih cepat. Duit haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke makanan, makanan dirubah Allah menjadi racun, akhirnya kena apa? Diabetes meletus. Dibelikan ke empeng melinjo, dimakan, berubah jadi racun. Jadi apa? Asam urat, asam lambung, asam sulfat. Betul? Apakah nenek moyang kita dulu minum teh manis? Minum. Kenapa mereka tidak mati karena diabetes meletus? Karena
tangannya memang kotor, tangannya memang hitam, tapi uangnya bersih. Sekarang banyak orang yang tangannya bersih tapi uangnya, saya nggak ada ngomong begitu. Kenapa saya malam ini semangat ngomong begini? Karena setelah saya lihat dari dekat, ternyata yang ada di depan saya ini adalah anak-anak muda yang akan memperbaiki Indonesia di masa akan datang. Itu maka saya semangat. Tadi dari sana gelap, nggak kelihatan. Setelah saya dekati anak muda, oh Ustadz Somad ini rabon, saya sudah tua Pak Ustadz. Nggak ada yang tua ini. Ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Dan saya pun malam ini rasanya seperti semester 7 sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita nggak bisa berjuang sendiri. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, nggak bisa sendirian, maka mesti berteman. Makanya apa tadi 4 penjuru-penjuru? Itu yang ada di belakang itu semua dengan saya nggak ada persamaannya sama sekali. Yang paling pinggir itu dengan saya beda nasab. Yang tengah dengan saya beda nasib. Yang pinggir sini dengan saya beda nisab. Yang itu darahnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu orangnya nasibnya bagus terus. Setiap ceramah dia bicara, kaki ini sudah menginjakkan San Francisco. Dia tahu saya nggak bisa keluar negeri, kena cekal. Jangankan ke San Francisco, Timor Leste aja nggak masuk. Yang ini 600.000 anak pesantren penghafal Quran dia carikan berasnya. Kita doakan ini makhluk-makhluk Allah. Dan saya, kenapa saya mau berteman bersahabat dengan mereka? Karena menguntungkan. Menguntungkan. Ketika ada penggali kubur ngadu ke saya, mereka ingin ke Baitullah, mereka ingin hidup nyaman, mereka hanya dikasih uang 2.000 perak menggali kubur. Saya tinggal hubungi Ustadz Lukman, Ustadz Lukmanul Hakim, ada penggali kubur yang nyari. Siap Ustadz. Beliau berikan santunan kepada penggali kubur bersama komunitasnya, bersama sidak, bersama dengan paskas, pasukan amal soleh, bersama dengan KIP gerakan impak beras. Bagaimana caranya mengumpulkan anak muda dalam satu ruangan? Berapa daya tampungnya ini? 18.000 orang ini yang kumpul malam ini. 18.000 orang. Yang nggak percaya nanti berdiri di pintu keluar, hitung sendiri. 18.000 orang. Siapa yang sanggup melakukan ini? Yang punya timnya, relawannya aja 600 orang. Saya nggak nanya, cuma nebak aja. Counter pamerannya saja 100 pintu. Ini adalah, dia ini orang seperti ini banyak, tapi yang baru ketemu saya baru 1.
namanya Ustadz Salim A Fillah. Saya masih mencari B Fillah, C Fillah, D Fillah. Tolong kalau ketemu lapor ke saya, nanti kita buatkan komunitasnya. Ini 3 orang ini adalah makhluk-makhluk unik yang hampir punah, hampir sama seperti T-Rex. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau punya teman baik seperti ini yang menolongmu dalam kesusahan, yang meringankan beban dakwahmu, pegang dia, jangan kubur sebelum mati. Dan saya sangat sayang dengan teman-teman saya ini. Makanya ketika mereka tadi datang mau memeluk saya, sebelum dia peluk, saya peluk duluan. Walaupun nggak tahu kenapa dia meluk saya. Yang penting peluk aja dulu. Nampaknya dia terharu, sedih. Saya pura-pura sedih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Habib Muhammad bin Anis, wahai Ustadz Salim Afillah, wahai Ustadz Luqmanul Hakim, saksikanlah, inni uhibbukum fillah. Aku menyayangi kalian karena Allah. Aku bukan sayang kalian karena suku kita nggak sama. Aku menyayangi kalian bukan karena partai, kita nggak pernah nyalek. Aku menyayangi kalian bukan karena harta. Aku tahu kalian pun nggak kaya-kaya kali. Aku mencintai kalian bukan karena jabatan, karena ketika kalian bagi-bagi bantuan, kalian naik ke Gunung Merapi Merbabu, kalian membagi beras ke fakir miskin, sudah banyak calon-calon pilkada mengatakan jangan kalian nyalek, karena kalian adalah ancaman di 2029. Aku mencintai kalian karena Allah. Selama kalian masih berjalan di jalan Allah, maka kalian bersaudara denganku. Tapi kalau kalian mulai jalan di jalan Jenderal Sudirman, jalan Pangeran Diponegoro, kalian juga masih saudaraku. Karena Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro adalah pejuang negeri bangsa ini. Mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka. Mereka tadi diberikan waktu 20 menit, 20, pas giliran saya 1 jam. Sudah terakhir 1 jam lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup ini kalau kita pikir-pikir enak ya, nanti kalau udah tamat SMA nggak pakai seragam lagi, rambut boleh panjang, nggak akan ada pakai atribut-atribut, enak boleh pakai sendal. Pas kuliah ternyata nggak enak. Kenapa? Ya makalahnya banyak, beban tugasnya banyak. Enak ya nanti kalau udah nulis skripsi, udah nggak masuk kelas lagi, udah nggak ada SKS lagi, sistem kebut semalam. Ternyata setelah nulis skripsi, enak ya kalau udah selesai S1. Ternyata selesai S1 malah nggak berani ketemu sama tetangga karena ditanya kerja di mana sekarang. Enak ya nanti kalau sudah lulus PNS, ternyata setelah lulus BUMN PNS kerja, malah pertanyaannya bukan lagi kerja, ditanya udah nikah apa belum. Enak ya nanti kalau udah punya istri, kalau udah punya suami, kalau udah punya pasangan, ternyata pertanyaannya makin meningkat, sudah punya anak. Lalu yang enaknya hidup ini apa? Makanya jangan pernah mengeluh sama Allah, ya Allah aku lelah hidup ini. Terus kau mau mati?
Makanya ada orang yang ngomong hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Kenapa? Karena mata orang ngelihat nikmat orang lain. La tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan matamu melihat nikmat orang lain. Syukuri apa adanya. Saya kalau ngelihat hidung Habib Muhammad bin Anis, sudah lama saya kufur kepada Allah. Tapi begitu melihat beliau susahnya minum, setiap kali minum dipegang hidungnya. Akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah padamu ya Allah. Makanya kalau saya ditanya orang, Ustadz pesek ya, untuk apa mancung-mancung? Itu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Baca, buka, scroll Instagram, Masya Allah, alhamdulillah sudah landing di Amsterdam. Kata Ustadz Salim Afillah, saya masih lagi di pedalaman Sumatera, dipukul ombak, dihempas gelombang. Sebetulnya hidup ini nggak susah. Yang susah itu adalah komentar orang. Memang kalau ustadz yang baik itu rezekinya juga baik ya. Terus menurut kau aku ini nggak baik? Memang kalau ustadz nggak neko-neko, nggak macam-macam, itu urusannya dimudahkan Allah. Jadi kau anggap aku ini ustadz setan. Tapi ketika ada yang nanya, ustadz kan temannya Ustadz Salim. Iya, Ustadz Salim udah masuk Eropa, Ustadz kok enggak? Kalau dia bisa, ngapain aku? Tapi untuk mengungkapkan kalimat, kalau dia bisa, ngapain aku? Sakitnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat mereka sebagai saudara. Satu siji udara wetenge apa iki? Udara perut satu udara perut saudara seperut. Maka ketika saya katakan sedulur saklawase, engkau adalah saudaraku Ustadz, engkau adalah saudaraku Habib, engkau adalah saudaraku ayah men. Tapi kan Ustadz perutnya nggak satu. Mereka dilahirkan dari perut orang Malang, yang satu dilahirkan dari perut orang Kulon Progo, yang satu dilahirkan dari perut orang Pontianak Kalimantan Barat. Ustadz kan dari perut orang Sumatera Riau sana. Memang perutnya beda, tapi kalau diurut ke atas, kami semuanya berasal dari perut Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Mohon maaf, jangan tersinggung ya, oke? Yang bukan keturunan Adam tolong angkat tangan, biar saya tahu. Berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Salah satu cirinya kalau Idul Fitri suka ke kebun binatang. Pas ditanya mau ngapain, silaturahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika
Nabi Muhammad. Kalian ngelihat saya malam ini Ustadz Somad, tapi saya ketika melantunkan itu tadi, itu rasa saya seperti duta Sheila on Heaven. Saya kan kemarin ketemu, tahu saya udah ketemu. Yang nggak tahu berarti belum follow. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar Fir'aun melewati Laut Merah, tongkatnya berubah menjadi ular, dipukulkan, terbelah Laut Merah. Kira-kira Laut Merahnya itu terbelah seperti inilah, terpurah jadi dua Laut Merah. Tapi walaupun begitu, dia tidak bisa one man show, gak bisa sendirian guys, gak bisa sendirian besti, mesti ada dua. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Minta saudara, penolong, sedulur, sederek, sedoyo. Kalau bahasa kampung kami, my brother. Hai bro. Saudaranya adalah Harun. Sehebat apa Nabi Musa alaihissalam? Hebat. Tapi dia tidak bisa sendirian, mesti ditolong Nabi Harun. Makanya kalau kita lagi susah, minta tolongnya sama orang, jangan minta tolong sama tanaman. Emangnya ada orang lagi susah minta tolong sama tanaman? Ada. Tanamannya apa? Ganja. Apalagi kecubung. Itu buah kecubung kalau dimakan, itu tiang listrik nampak seperti lambaian tangan bidadari. Ini jangan-jangan Ustadz Somad udah makai juga nih. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan pertemanan kalian adik-adik malam ini pertemanan yang mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan pertemanannya malam ini pertemanan yang membuat hatinya lapang karena Allah SWT. Nanti sampai masanya kalian akan menikah, ketemu jodoh yang baik-baik, amin. Lahir anak-anak yang baik-baik, yang soleh dan solihah, amin. Mama, ya, itu teman mama. Iya, mama dari teman waktu kuliah dulu. Ketemunya di mana, Ma? Kami sama-sama dugem waktu itu. Dugem itu apa? Duduk sambil gemetar. Papa, ya, itu kawan papa. Oh iya, kawan papa. Kenalnya di mana? Ya, kami ditangkap security dulu. Sama-sama jual besi. Di mana? Di Kampung Siale di Medan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertemunya di mana? Kami bertemunya waktu itu ada acara tablik akbar, ngaji, kumpul 4 ustadz yang luar biasa, dan ada salah satu 3 itu ustadz luar biasa, Habib luar biasa. Yang ini biasa di luar. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Saat itu kalian bercerita ke anak kalian, dan anak kalian mengirimkan Al-Fatihah ke saya. Ceritanya adalah cerita yang indah-indah, yang baik-baik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya anak pertama, adik saya cuma 1 orang, karena kami saudara kandung cuma 2. Saya anak pertama, adik saya 1 laki-laki, gak punya saudara perempuan. Dan saya lebih banyak merantau, meninggalkan kampung halaman, dan saya menemukan teman, sahabat, kawan. Apa kata pepatah Arab? Rubba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak saudara tapi tidak dilahirkan oleh satu ibu. Itu saudara Ustadz? Ya, itu saudara saya. Lain ayah, lain ibu, lain pulau, lain bahasa. Saya mau semua ini menjadi saudara saya. Boleh?
Dan saya mau ini juga semua menjadi saudari saya. Boleh? Insya Allah. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kuasa sirna, bersaudara karena kepentingan melayang, bersaudara kita karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz ke Mesir tahun berapa? Saya ke Mesir tahun 1998. Yang lahir 98 angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti kalian sebaya dengan saya. Kami bukan sebaya dengan Ustadz. Kami malah lahirnya setelah Ustadz pulang dari Mesir. Umur itu hanya angka, guys. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Malam ini saya rasa-rasanya 2122 sebelum Masehi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad kenapa dari tadi ceramah tausiah matanya kok ke sini terus? Kalau saya ceramahnya ke sini, nanti di YouTube di komen orang, Ustadz gatal, matanya jelalatan. Jelas? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, cuekin aja. Aku nggak bisa begitu. Hidup ini 100%, tapi 30%-nya kita mikirin komentar orang, 30%-nya mikirin raut wajah orang, 30%-nya mikirin perasaan orang. Terus perasaan aku siapa yang peduli? Berbahagialah dengan dirimu, karena sampai masanya teman, kawan, sahabat yang kau pikirkan perasaannya, yang kau pikirkan komentarnya, begitu kau mati apa yang terjadi? Jangan terlalu memikirkan kawan, karena waktu kau mati dia makan ayam. Loh, apa hubungannya kita mati dia makan ayam? Tahlilan. Betul? Betul katanya. Kalau punya teman yang larang, jangan minum khamar, jangan judi online, jangan game online, jangan pacaran. Ya Allah, lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari 18.000 orang yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Kalau tahu begini nyesal aku datang malam ini. Ustadz Somad doakan putus. Saya mendoakan putus bukan karena benci sama kalian. Kalian adalah adik-adik saya, kalian adalah keponakan saya, kalian adalah saudari saya. Saya doakan putus itu justru karena saya peduli sama kalian. Iya Ustadz, tapi kami udah 5 tahun pacaran. Kenapa Ustadz doakan putus? 5 tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini. Akhirnya masuk angin gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ini mikrofonnya luar biasa. Setiap kita ngeluarin kata-kata yang gak layak, dia bisa nyensor sendiri. Luar biasa ini mikrofon. Mereknya apa ya? Saya sangka mikrofonnya dari Makkah, ternyata dari Amerika. Ustadz taunya dari mana? Ini tulisannya on off. Kalau dari Makkah pasti tulisannya al hayah wal maut. Ini hanya sekedar alat. Kita boleh pakai alat
dari manapun dia datang, ini alat memperbesar suara. Sedangkan yang di mata itu alat memperbesar gambar. Makanya kalau ada kawan yang kelihatan kecil, perbesarlah dia pakai alat. Makanya dibuat gambar saya besar di belakang. Kenapa? Karena saya kecil. Untuk menyenangkan hati Ustadz Somad. Beda sama Ustadz Salim. Ustadz Salim memang besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya walaupun kurus, berat saya 50 kilo, tapi saya tetap pede berada di depan kalian. Kenapa? Karena kalau yang masuk surga itu besar, berarti gajah lebih dulu masuk surga. Walaupun saya hitam, Habib putih, Ustadz Luqmanul Hakim putih, saya hitam. Justru Nabi memanggil Bilal, Bilal, aku dengar suara sendalmu. Ternyata Bilal yang berkulit hitam lebih dulu sendalnya masuk surga, berarti saya kurang hitam. Nggak usah pikirkan komen orang. Ini sekarang pusing kita mikirkan komen orang. Akhirnya banyak orang Indonesia terlalu memikirkan komentar orang. Orang Amerika, orang Eropa naik pesawat ke Bali, nyewa hotel, bayar tiket, ambil visa, mau berjemur di pantai Kuta supaya hitam. Kita belum berjemur sudah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dusta? Saya nggak pernah pusing dengan warna kulit saya. Ini sampai beli bedak tebalnya 3 inci. Dipakai kondangan pas lagi mati lampu. Sampai di tempat kondangan, semua tamu tersenyum, dia pun senyum. Wow, amazing. Ternyata yang mereka senyumkan sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang make up. Suami pulang-pulang ke rumah, hai zebra. Kenapa? Rupanya skincare belum bekerja. Muka putih, leher hitam. Ustadz Somad ini ngomongnya nyelekit, menyakitkan hati. Kunci dengar tausiah Ustadz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah pulang tersinggung, ninggal. Ada yang tersinggung? Wah, pada takut mati semua. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiradal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan terlalu pikirkan pandangan manusia, tapi pikirkanlah pandangan Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa di antara kita ini yang paling banyak dosanya? Hah? Saya. Man katsura kalamu, siapa yang paling banyak ngomongnya,
katsura saktuhu, dialah yang paling banyak dosanya. Ustadz Lukman 20 menit, Habib Muhammad bin Anis 20 menit, Ustadz Salim Afillah 20 menit, Ustadz Somad 1 jam. Siapa yang paling banyak dosanya? Jaga juga lah perasaan saya. Tahu saya paling banyak dosa. Maka yang saya pentingkan adalah bagaimana Allah mengampunkan dosa-dosa saya. Doakan supaya Allah mengampunkan dosa saya. Panas ujian hidup, ambil air wudhu. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, dinginkan wajah. Yang paling panas di wajah ini yang mana? Yang paling panas di wajah ini yang mana? Yang paling panas di wajah ini adalah mata. Kenapa mata paling panas? Ngelihat motor dia baru, ngelihat mobil dia baru, ngelihat rumah dia baru, dan yang paling panas adalah ngelihat istri dia baru yang lama meninggal. Jangan marah dulu. Nanti kalau istrinya marah-marah, jangan dibalas marah, marah dibalas marah, jadi perang Ukraina Rusia. Lantunkan aja lagu, adek jangan marah-marah, nanti adek cepat mati. Mudah-mudahan yang udah menikah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kami memang belum nikah Pak Ustadz, tapi hubungan kami karena Allah. Lihatlah Pak Ustadz, lihatlah handphone saya. Setiap jam 3 malam saya ada tahajud call. Tahajud ya saya. Bapaknya ada, emaknya ada. Kenapa kau yang membangunkan dia? Kau pikir dia anak yatim piatu? Iya, tapi pacaran kami ini syar'i Pak Ustadz. Lihatlah panggilan saya. Ya akhi ya ukhti. Itu waktu bulan pertama Pak Ustadz. Bulan yang kedua, ya abi ya umi. Sekarang panggilannya, ya almarhum ya almarhumah. Tidak ada pertemanan laki-laki perempuan yang tidak mahram. Bisa diingat? Tidak ada pertemanan laki-laki perempuan yang tidak mahram. Ah, Ustadz ada yang suuzon, dia sudah macam abang saya, dia sudah macam paman saya, dia sudah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kenapa? Setan belum pensiun. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ini ngajinya di masjid atau di gedung? Di gedung. Kita bukan di pesantren, tapi kajian kita tidak boleh ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Yang di sini laki-laki semua, yang di sini perempuan, ada laki-laki. Mereka adalah, itu kenapa ada meriam? Untuk menembak musuh-musuh Allah yang ada di Amsterdam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang paling penting diperhatikan, dipikirkan adalah bagaimana Allah melihat kita. Ya Ustadz Somad kan Ustadz tamat dari pondok, belajar di Mesir, belajar agama, ngaji. Saya juga banyak dosa, maka kita mesti menghapuskan dosa dengan sholat sunat. Kok taucub? Taubat. Bagi yang pakai usolli sunat taubat. Saya nggak pakai usolli Pak Ustadz, nggak pakai usolli. Dosanya apakah perlu disebutkan? Dosanya nggak usah disebutkan. Cukup antara engkau dengan Allah saja. Jangan mentang-mentang punya pengalaman yang luar biasa lalu dosanya disebutkan. Usolli sunat taubat. Kemarin sudah mengganggu 13 anak gadis orang. Nggak usah, itu bukan taubat, itu bangga sama dosa namanya. Usolli sunat taubat. Kemarin pakai sabu 3 on.
Kebetulan yang di sebelah Kapolsek. Yang tahu antara kita hanya dengan Allah. Angkatlah kedua tangan. Besar dosa saya, besar maksiat saya, Allah Maha Besar. Angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, jauhkan catatan dosaku seperti kau jauhkan timur dan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu Muhammadiyah Pak Ustaz. Saya NU. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kita ini mau tobat atau mau kelahi iftitah? Apa kata setan? Dulu di luar masjid aku ajak kalian mabuk, sakau. Sekarang di dalam masjid aku berhasil mengganggu kalian. Padahal kedua-duanya enggak pengurus ormas sama sekali, enggak ada SK-nya. Tapi kemudian yang satu dengan bangganya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satu mengatakan Allahu Akbar kabira. Yang di tengah preman baru tobat, belum hafal apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah, mau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, bagus, ada hadisnya. Mau Allahu Akbar kabira, bagus, ada hadisnya. Yang penting sodakoh. Ustadz Somad tolong doakan. Dia baik Pak Ustadz, sukses IP-nya 4, sekarang sedang S2 spesialis Pak Ustadz. Dia orangnya baik tapi nggak sholat. Allah aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Carilah yang soleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian kalau mau cari yang soleh, orangnya nggak jauh-jauh, di sini ini soleh-soleh semuanya. Kalian yang sudah ku endorse nggak laku juga, nggak salahku lagi ya Allah. Memang takdir mereka. Kalau jodoh takkan kemana. Tapi ingat, saingan di mana-mana. Betul? Oh, betul katanya. Apa kata orang barat? Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemunya on earth, bertemunya di bumi. Memang orang barat itu selalu ilmiah, dia selalunya mikirnya astronomi. Kalau orang Indonesia enggak, asam di gunung, garam di laut, ujung-ujungnya kuliner. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Padahal sekarang sudah pakai microwave. Artinya apa? Kalau sudah ditakdirkan Allah menjadi milikmu, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Kalau sudah ditetapkan Allah menjadi ibu bagi anak-anakmu, siapapun tidak akan bisa mengambilnya. Yakin atau enggak yakin? Saya yakin, dan keyakinan itu ada dalam solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi sekarang orang solat nggak pernah merenungkan apa bacaannya. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Mazhab apa? Valentino Rossi. Cobalah doa itu yang tenang sejenak. Kita sedang berada di hadapan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mudah-mudahan yang belum sholat
Kenapa ini diadakan di gedung? Kenapa enggak di masjid? Karena beberapa anak muda kalau dibuat di masjid enggak mau datang. Kenapa? Karena di depan masjid ada parkir keranda jenazah. Kenapa kalau pengajian di masjid beberapa anak muda enggak mau datang? Karena ada yang curhat. Ustadz Somad, teman saya kemarin taubat hari Senin, sholat hari Selasa, Rabu meninggal. Maka dibuat di mana kita ini? JEC. Kok rasa-rasanya di planet Mars ini? Itu bintang gemintang semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bintang gemintang kiri dan kanan. Tapi kalian yang berada di planet, kalian berada di planet Mars, kalian berada di planet Venus, sedangkan saya di padang mahsyar. Itu matahari teriknya minta ampun. Makanya jangan heran nanti mudah aja. Iya, tapi ceramah Ustadz di YouTube itu banyak sekali. Yang mana itu yang di Jogja? Yang mana itu yang acara lir-ilir? Mudah. Yang mana yang matanya kelilipan itu? Kenapa mesti pakai lampu sorot? Supaya wajahnya kelihatan cerah. Karena kalau nggak pakai lampu sorot gelap, nanti ada yang nggak suka, dia nonton, dia lihat, kan ini Ustadz Somad sesat wajahnya hitam. Ustadz Somad yang mana? Itu yang Instagramnya 9 juta itu. Setengahnya haters, setengahnya adalah pembenci. Ustadz tahu dari mana? Itu dia komen macam-macam, dia ngejek. Oh, Ustadz main medsos juga ya? Saya nggak pernah balas. Kenapa Ustadz nggak balas? Nggak tahu passwordnya. Yang ngurus admin. Karena kalau saya baca, saya buka DM, akhirnya nanti asam lambung naik, asam urat turun, diabetes, gula darah. Yang penting urusan kita kepada Allah. Tenangkan hati kita dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illali. Kalau di pikiran komentar orang ini, kalau dipikirkan gak pernah selesai. Ustadz Somad kalau ceramah baju putih terus, apa kata orang? Itu Ustadz Somad gak punya baju, gak pernah ganti baju. Sekarang pakai baju hitam, apa kata orang? Iya, coba lihat, itu bajunya hitam karena hatinya hitam. Ustadz Somad kurus, apa kata orang? Kasihan, kayaknya udah gak lama lagi udah mau mati, itu kurus, gak makan. Gemuk kita, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Sakit kepala kita mikirin omongan orang, betul? Wah, ngaku semua nih. Dulu kunci pintu masuk rumah, kunci kamar masuk kamar, kunci lemari masuk lemari, aman. Sekarang kunci rumah, kunci kamar, kunci lemari, tetap pusing. Kenapa? Buka Facebook, lihat TikTok, lihat Instagram, Telegram, miligram, kilogram, semua mengomentari kita. Masa iya Ustadz Somad baca komentar-komentar? Enggak, saya baca semua, tapi beberapanya saya masih ada ingat. Buka dikit, kalau gondok daripada saya banting hancur. Masa dari sekian komen itu enggak ada yang ingat? Komen itu saya hilangkan, sampah. Tapi ada beberapa komen yang saya ingat. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya sedang ngasih tahu kalian, kalian yang masih muda, yang handsome, yang ganteng, gak akan mungkin kalian hilang jodoh sia-sia. Sedangkan saya yang hitam, kurus, kering, jangan sebut tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah masa depan ada di tangan kalian, insya Allah. Nah, Ustaz Somad itu ngomongnya aja, dia kan gak pernah susah, dia kan hidupnya enak, dia berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir. Saya di Mesir, ini live atau enggak ini? Tolong nanti sebelum diupload edit dulu ya. Saya di Mesir 4 tahun kuliah, nggak pernah dikirim orang tua seperak pun. Jadi yang kuliah ke Jogja, yang susah, yang kerja doorsman, yang kerja di rumah makan, yang dalam penderitaan, tulis besar-besar, potong ceramah saya malam ini. Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, nggak pernah dikirim orang tua. Makanya kalau ada sekarang mahasiswa yang ngomong ke saya, Ustadz, saya lagi nggak semangat kuliah sekarang. Gimana caranya Pak Ustadz? Kau telepon bapakmu, kau telepon ibumu, bilang jangan kirim duit. Setuju? Kenapa kau kehilangan semangat? Karena tiap bulan kau tinggal sebutkan password. Mak, Pak, awal semester, Mak, mau nulis skripsi, Mak, mau wisuda, Mak, mau nikah, Mak, mau mati, Mak. Be a man. Jadilah laki-laki yang gagah dan perkasa. Hidup ini kau tanggung resikonya. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu bukan dari saya, itu saya copy dari kiainya Ustadz Lukmanul Hakim dari Gontor Ponorogo. Bukan dari saya. Kalau ada yang bilang dari saya cuman cuap-cuapnya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau kuat dalam hidup ini, yang pertama perbaiki hubungan kita dengan Allah. La ilaha illallah. Minta syafaat Rasulullah, banyak-banyak bersolawat dan teman. Jangan sampai tidak berteman. Mudah-mudahan pertemanan malam ini berkumpul di Yogyakarta malam ini bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Takbir! Merdeka! Itu kalau saya udah takbir itu berarti saya sudah ceramah 1 jam. Kalau begini padahal ini sudah 3 ustadz, 1 Habib, Ustadz Somad 20 1 jam tambah Ustadz Somad 1 jam. Sebelum ini tadi sudah ada acara. Dan saya sangka tadi ini karena sudah banyak ustadz, ini nampaknya banyak yang khusyuk dan tawadhu. Ternyata masih tetap menyala abangku. Ini kalau begini suara takbirnya, ini masih tahan 1 jam lagi kelihatannya ini. Masih sanggup? Masih kuat? Aku udah mau mati. Sampai hati kalian ya. Ini malam terakhir saya di Yogyakarta. Saya datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru Riau. Ini tausiah terakhir saya. Bukan berarti saya mau mati, bukan. Besok subuh masih ada kajian lagi terakhir, tapi puncaknya adalah malam ini. Dan malam ini memang betul-betul puncaknya kajian. Mudah-mudahan semua yang sudah bersusah payah, semua yang sudah bersusah payah melelehkan air mata, air telinga, dan air-air lainnya, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan-kebaikan mereka insyaallah. Ke depan kita akan bertemu lagi dan kita akan selalu dalam istiqomah iman dan Islam. Jangan sombong, jangan takbur, karena sekeliling kita masih banyak setan-setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
wa atubu ilaih. Puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doakan orang tua, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang sudah ada pasangan dan anak, doakan pasangan dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang belum ada jodoh, minta jodoh pada Allah. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ulang, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, tundukkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma tawil umara ulama'ina, ulama kami, guru kami, bil khusus Sayyidil Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Salim Afillah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, jadikan kami mendapatkan berkah ilmunya ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana LGBT, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Tolong saudara kami yang kelaparan di Gaza ya Allah. Allahumma damir a'da'aka a'da'adin, hancurkan Israel dan siapapun yang menolong Israel ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal ibadah kami, wa tub alaina, terima taubat kami, waj'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang diterima taubatnya, waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma kama jama'tana fi hadhil lailah, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maukah adik-adik, bapak ibu memaafkan silap salah saya? Kalau dapat kabar saya mati, mau mendoakan saya? Mau mengirimkan Al-Fatihah dan Qul Huwallahu untuk saya? Janji? Awas kalau enggak. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemahe teles, matur nuwun Gusti Allah sing pales. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.